Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakian Tika dari NPM 1834020018 dari kelas 6A Manajemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam dengan dosen pembimbing Bapak Yuli Setiadi. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembinaan sumber daya manusia hubungan dengan pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup artinya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Dalam kehidupan antara manusia dengan sumber daya alam senantiasa berhubungan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya. Hubungan tersebut memberikan beban pada sumber daya alam sehingga daya dukungnya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Dengan adanya beban daya dukung terhadap sumber daya alam akibat pertumbuhan penduduk, antara lain dapat diperingan dengan meningkatkan teknologi. Menurut Zambroni, kerusakan lingkungan sebagian besar disebabkan oleh manusia sendiri. Misalnya, adanya urbanisasi, peningkatan gaya hidup, perubahan teknologi maupun disebabkan oleh masyarakat. Meningkatnya gaya hidup sebagai akibat meningkatnya pendapatan juga dapat meningkatkan lingkungan. Misalnya, banyaknya transportasi semakin menambah adanya polusi udara. Faktor perubahan teknologi juga bisa merusak lingkungan. Misalnya, seperti penggunaan nuklir bisa mempengaruhi manusia secara langsung maupun tidak langsung, yaitu meningkatkan panas bumi. Selain itu, tindakan dalam mencari ikan di sungai menggunakan bahan beracun dapat mengakibatkan matinya semua organisme yang ada di sungai akan rusak. Kerusakan sumber daya alam yang disebabkan oleh masyarakat awam dapat terjadi karena dua hal, yakni ketidaktahuan mereka dalam mengolah sumber daya alam atau karena desakan hidup yang mereka alami. Hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Hakikat kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidupnya dan kelangsungan spesies manusia. Untuk melaksanakan tugas kehidupan tersebut, manusia membutuhkan energi sumber daya alam. Agar pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan lestari, maka pelaksanaan pembinaan sumber daya alam diarahkan pada pengembangan pikiran, perasaan, moral, dan lain-lain. Pendidikan sebagai kegiatan pembinaan sumber daya alam bertugas menggarap manusia dan membentuk perilaku kebiasaan-kebiasaannya, yaitu melalui penambahan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Pelestarian sumber daya manusia pada dasarnya merupakan masalah yang menuntut kesadaran dari setiap anggota masyarakat akan kebersamaan nasibnya sebagai penduduk bumi. Pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan normal. Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia hubungnya dengan pelestarian sumber daya manusia, jalur pendidikan formal dari sekolah tingkat dasar atau SD sampai tingkat keperguruan tinggi atau PT merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersifat edukatif. Pembinaan sumber daya alam hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam melalui jalur pendidikan formal disampaikan bersama-sama dengan pendidikan kependudukan yang sering disebut dengan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup atau PKLH. Pembinaan melalui jalur pendidikan non formal. Pada jalur pendidikan non formal ini sering diabaikan, padahal jika dilaksanakan dengan teratur, disiplin, maka hasilnya akan baik juga. Hal ini disebabkan jalur pendidikan non formal jangkauan sasarannya sangat luas. Di antaranya dapat diketahui sebagai berikut. Pertama, melalui keluarga. Menurut Wahyudi, fungsi pembentukan pribadi adalah sangat penting, dan di dalam keluarga, seorang anak pertama kali berkenalan dengan norma-norma kehidupan. Pendidikan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun demikian, tujuan yang sama, yaitu membawa anak ke arah kedewasaan dengan bertanggung jawab. Baiklah, kesimpulan dari materi di atas bahwa salah satu cara dalam pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam adalah melalui pendidikan, yaitu
melalui pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup, baik secara formal maupun non-formal. Dalam pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, perlu adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat, mengkaji secara menyampaikan kepada anak didik atau peserta didik, lebih-lebih dalam pendekatan non-formal sehingga masyarakat betul-betul mengerti akan pengertian sumber daya alam, manfaat bagi kehidupan manusia, serta akibat yang akan menimpa pada diri manusia jika terjadi kekurangan akan sumber daya alam. Adanya pembinaan terhadap sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam secara baik dan terpadu antara jalur pendidikan formal dan non-formal, maka dapat diharapkan sumber daya alam dapat dimanfaatkan efisien dan efektif mungkin sehingga generasi yang akan datang tak dapat menikmatinya. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Baiklah, untuk yang mau bertanya tulis di kolom komentar. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.